Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kailanita Shailendra Putri. Pada video ini saya akan membagikan hasil penelitian tesis saya yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuatan deepfake porn sebagai bentuk non-consensual intimate imagery di Indonesia. Topik ini penting karena perkembangan teknologi AI membawa manfaat besar, tetapi juga membuka ruang penyalahgunaan yang dapat merugikan korban sejak tahap pembuatan konten. Perkembangan artificial intelligence, khususnya deepfake, dapat membuat gambar, suara, dan video palsu menjadi semakin mudah dan tampak sangat nyata. Dalam konteks deepfake porn, teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan representasi seksual seseorang tanpa persetujuannya. Masalahnya, kerugian korban tidak selalu baru muncul ketika konten disebarkan. Sejak konten dibuat menggunakan identitas korban tanpa persetujuan, martabat, privasi, dan kontrol korban atas identitas digitalnya sudah terganggu. Karena itu, penelitian ini menekankan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada penyebaran, tetapi juga pada proses pembuatannya. Dengan adanya penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaturan dan perkembangan hukum terkait deepfake porn di Indonesia, Australia, dan Korea Selatan? Dan yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dan rekonseptualisasi pengaturan terhadap pelaku pembuatan deepfake porn di Indonesia? Di Indonesia, pengaturan yang relevan masih tersebar dalam beberapa aturan, yaitu KUHP 2023, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS. Masing-masing aturan memang dapat dikaitkan dengan deepfake porn, tetapi belum ada satu norma yang secara utuh dan eksplisit mengatur pembuatan deepfake porn berbasis AI tanpa persetujuan korban. Salah satu celah penting muncul dari pengecualian pembuatan pornografi untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. Dalam kasus deepfake porn, pengecualian ini beresiko menimbulkan ketidakpastian ketika identitas orang lain digunakan tanpa persetujuannya. Sementara itu, dapat kita lihat dari negara pembanding yaitu Australia dan Korea Selatan memberikan gambaran yang menarik. Australia mulai menggeser fokus dari sekedar materi seksual konvensional menuju perlindungan privasi seksual dan citra digital. Dan untuk pembuatan atau perubahan materi seksual dapat menjadi pemberat jika kemudian ditransmisikan. Sementara itu, Korea Selatan lebih progresif karena secara eksplisit mengatur tindakan mengedit, mensintesis, atau memproses foto, video, maupun audio seksual tanpa persetujuan. Dari sini terlihat bahwa konten atau persetujuan korban menjadi elemen yang sangat penting. Jika dibandingkan, Indonesia masih tertinggal karena belum mengatur AI atau deepfake secara eksplisit dalam konten pembuatan konten seksual tanpa persetujuan. Australia sudah mulai mengakui materi yang dibuat atau diubah dengan teknologi sebagai bagian dari pengaturan. Korea Selatan bahkan lebih maju karena mengatur secara jelas tindakan editing, sintesis, atau processing terhadap materi seksual tanpa persetujuan. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Indonesia membutuhkan pembaruan norma yang lebih spesifik dan adaptif terhadap teknologi. Maka dari itu, rekonseptualisasi diperlukan karena ada celah norma dalam hukum Indonesia. Saat ini, hukum masih lebih banyak berfokus pada penyebaran atau distribusi. Padahal dalam konteks deepfake porn, kerugian korban dapat dimulai sejak tahap pembuatan. Dari perspektif harm principle, negara dapat membatasi perbuatan seseorang apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka, pembuatan deepfake porn tanpa persetujuan korban perlu dipahami sebagai perbuatan yang dapat merugikan martabat, privasi, dan otonomi tubuh korban. Salah satu gagasan pembaruan yang saya tawarkan dalam penelitian ini adalah memperjelas makna membuat pornografi dalam pasal 407 KUHP dan pengecualian untuk kepentingan diri sendiri juga perlu dibatasi, terutama jika pembuat konten menggunakan identitas, citra tubuh, suara, atau representasi seksual orang lain tanpa persetujuan. Dengan begitu, hukum pidana dapat memberikan perlindungan sejak tahap pembuatan, bukan hanya setelah konten tersebar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum Indonesia masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengatur pembuatan deepfake porn berbasis AI tanpa persetujuan korban.
Pembuatan deepfake porn merupakan perbuatan aktif yang dapat menyerang privasi, martabat, otonomi seksual, dan identitas digital korban. Pelaku pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf. Karena itu, pembaruan pasal 407 KUHP menjadi penting agar hukum pidana di Indonesia lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ada 3 saran utama dari penelitian ini. Yang pertama, pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali pasal 407 KUHP, khususnya makna membuat atau memproduksi pornografi, agar mencakup manipulasi digital dan penggunaan AI. Kedua, aparat penegak hukum perlu memperkuat pembuktian digital, termasuk jejak aplikasi, alat bukti elektronik, dan forensik digital. Dan yang ketiga, Komdigi dan penyelenggara sistem elektronik perlu memperkuat pengawasan, pelabelan konten AI, sistem pelaporan, serta pencegahan agar teknologi tidak disalahgunakan untuk membuat konten seksual tanpa persetujuan. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai. Deepfake porn bukan hanya persoalan konten digital, tetapi juga persoalan martabat, privasi, dan persetujuan korban. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis AI. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.